Wahyu dengan NIM 878244509 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan video ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Yang kedua, yaitu pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Yang ketiga, yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Sebelum masuk ke penjelasan inti, saya akan sedikit menjelaskan hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik, yang artinya kedua bidang tersebut saling menguatkan, saling mengawasi, dan saling berkembang, yang dimana filsafat ilmu memberi dasar berpikir dan kontrol terhadap ilmu pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi arena praktik nyata bagi filsafat ilmu untuk teruji dan berkembang. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Tapi bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan? Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas epistemologis dan ontologis ilmu pendidikan, yang artinya filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki dasar pemikiran yang jelas, objek yang sah, metode yang logis, serta tujuan yang bermakna. Dalam memperkuat keilmiahan, filsafat ilmu menilai apakah ilmu pendidikan memenuhi kriteria ilmiah yang sistematis, objektif, terbuka untuk dikritisi dan diperbarui, sehingga pendidikan tidak hanya berupa praktik ad hoc tetapi berbasis teori dan penelitian. Kemudian, dalam memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, dilihat dari sudut aksiologi, filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan moral, bukan hanya penguasaan teknis atau keterampilan semata. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap bermakna ilmiah dan humanis, bukan hanya sekedar teknokratis. Yang kedua, yaitu pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Ketahuilah teman-teman, bukan hanya filsafat ilmu yang memperkuat ilmu pendidikan, tapi sebaliknya pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menumbuhkan pemikiran yang kritis, kesadaran etis, dan kemampuan analisis terhadap hakikat serta metode ilmu pengetahuan. Jadi, pendidikan tidak hanya menggunakan filsafat ilmu, tetapi juga memberi feedback pemikiran filosofis, sehingga filsafat ilmu menjadi lebih hidup dan relevan. Yang ketiga, yaitu filsafat ilmu disebut pisau analisis. Kenapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena ketiga pilar yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat membedah persoalan kompleks dalam pendidikan. Ontologi akan mengklarifikasi hakikat realitas pendidikan. Kemudian, epistemologi akan mengurai cara pengetahuan dalam pendidikan yang diperoleh dan divalidasi. Dan yang terakhir, yaitu aksiologi, akan mengevaluasi nilai-nilai serta tujuan pendidikan. Yang keempat, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam kurikulum. Dari sudut ontologi, kurikulum ini berpangkal pada asumsi bahwa siswa adalah makhluk yang aktif, kreatif, dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Dari sudut epistemologi, kurikulum ini menekankan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, tanya jawab, tugas proyek, dan pemecahan masalah untuk mendorong pemahaman siswa yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, yaitu dari sudut aksiologi, tujuan dari kurikulum ini mengembangkan daya pikir kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa, bukan sekedar hanya menghafal materi saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.